Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Debbie Nurfitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan lagi materi dari mata kuliah Sejarah Sastra, yaitu tentang periode 1953 sampai 1961. Poin yang pertama yaitu krisis sastra Indonesia. Pada periode 1953 sampai 1961, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Namun, pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra. Berbagai gejala yang menandakan pergolakan itu antara lain terbitnya Surat Kepercayaan Gelanggang tahun 1949, munculnya organisasi kebudayaan bentukan partai seperti Lekra, Les Bumi, LKN di tahun 1960, terjadinya krisis sastra karena sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang diedarkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada angkatan ini, kalangan sastrawan bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, lembaga bentukan PKI yang berkonsep sastra realisme sosialis. Poin yang kedua yaitu sastra majalah. Pada tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status, penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas serta terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Jenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang, sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisan beliau Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya Kompas. Poin yang ketiga yaitu beberapa pengarang. 1. Nugroho Noto Susanto. Beliau lahir pada 15 Juni 1931 di Rembang atau Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan yang terkemuka di Indonesia. Beliau menulis secara produktif. Buku kumpulan cerita pendeknya antara lain berjudul Hujan Kepagian 1958, Tiga Kota 1959, Rasa Sajange 1961, dan Hijau Bumiku, Hijau Bajuku 1963. 2. A.A. Nafis. Beliau lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November. Julukan yang diberikan pada Nafis adalah pencemooh nomor wahid dan sastrawan satiris ulung. Julukan itu muncul dalam berbagai tulisan tentang Nafis, antara lain sebagaimana yang muncul dalam majalah Sastra Volume 1 edisi 3 Juli 2002, sajak cerpen pertamanya Robohnya Surau Kami terbit dalam majalah Kisah tahun 1955. 3. Trisno Wuyono. Beliau adalah sastrawan yang banyak menulis beberapa karya sastra dengan latar perjuangan melawan penjajah. Beliau lahir di Sosro Kusuman, Yogyakarta, hari Kamis, tanggal 12 November 1926. Karya beliau yang berbentuk novel antara lain Pagar Kawat Berduri tahun 1961. Beliau juga menulis cerita pendek antara lain Wijaya Kusuma, Malam Minggu, Omong-omong dengan Kang Dipo, dan Sehidup Semati. 4. Toha Mohtar. Beliau lahir tanggal 17 September 1926 di Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. Hasil karya beliau antara lain 1. Pulang
novel 1962. 2. Daerah Tak Bertuan. 3. Novel Kabut Rendah. 4. Salah Langkah Bukan Karena Aku. 5. Antara Wilis dan Gunung Kelut, novel 1969. 5. Subagio Sastrowardojo, lahir pada 1 Februari 1924 di Madiun, Jawa Timur. Meskipun beliau belakangan ini lebih terkenal sebagai penyair dan bukunya yang pertama pun merupakan kumpulan sajak. Cerpen-cerpen beliau dibukukan antara lain 1. Kejantanan di Sumbing 1965. 2. Perawan Tua. 6. Motinggo Buesjo, lahir tanggal 21 November 1937 di Kupang Kota, Lampung. Beberapa karya beliau antara lain 1. Puisi, 2. Drama, 3. Cerita pendek, 4. Novel, 5. Karya film, dan 6. Karya esai atau kritik. 7. Pengarang lainnya. 1. Rijono Praktikto, lahir di Tegal tanggal 27 Agustus 1932. 2. S.M. Ardan yang nama sebenarnya Sjah Mardan, lahir di Medan tanggal 2 Februari 1932. 3. Suekanto, lahir di Tegal tanggal 30 Desember 1930. 4. Alex Leo Zulkarnain yang merupakan nama samaran, lahir di Lahat tanggal 19 Agustus 1934. 5. Bokor Hutasut, lahir di Balige tanggal 2 Juli 1934. Poin yang keempat yaitu beberapa penyair. 1. Toto Sudarto Bachtiar. Beliau seorang penyair dasawarsa di tahun 1950-an yang diperkenalkan pertama kali oleh H.B. Yasin dengan sajaknya Ibu Kota Senja. Toto lahir di Palimanan, Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929. 2. W.S. Rendra. Beliau penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Rendra mendapat julukan sebagai si burung merak karena penampilan beliau sebagai deklamator selalu penuh pesona. Rendra lahir di Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. 3. Ramadan KH. Mempunyai nama panjang yaitu Ramadan Kartadimaja. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 16 Maret 1927. 4. Kirjo Muljo, tergolong penulis drama dan penyair yang sederhana, jujur, rendah hati, dan terbuka. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Januari 1930. Poin yang kelima yaitu drama. 1. Nasjah Jamin. Beliau adalah seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Beliau dilahirkan di Perbaungan, Sumatera Utara, 24 September 1924. Karya-karyanya antara lain 1. Sekelumit Nyanyian Sunda. 2. Hilanglah si Anak Hilang. 3. Di Bawah Kaki Pak Dirman. 2. H.M. Yusa Biran. Beliau adalah sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Beliau lahir di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, 11 September 1933. Karya-karya sastra beliau antara lain Bung Besar, drama 1958, Setengah Jam Menjelang Maut, drama 1968, Menyusuri Jejak Berdarah, novel 1969, Keajaiban di Pasar Senen, cerpen 1971, Oh Film, cerpen 1973. Kedua kumpulan cerpen ini disatukan di bawah judul Keajaiban di Pasar Senen dan dicetak ulang pada tahun 1966. Poin yang keenam yaitu pengarang wanita. Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah, 29 Februari 1936. Beliau adalah sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia.
Karya novel beliau antara lain Ada Hati yang Damai 1961, Pada Sebuah Kapal 1973, La Barca, Namaku Hiroko, Orang-orang Trans, dan Pertemuan Dua Hati 1986. Kesimpulannya, sastra pada dasarnya adalah sejenis ciptaan, dan ciptaan bukan hanya tiruan. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya mengandung persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Pada periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia mengalami krisis. Hal ini mungkin dikarenakan karya sastra yang terbit pada masa itu hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang, sehingga hanya dimuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahir istilah sastra majalah.